wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Elsianda Oktiaresa dari program studi PGSD Universitas PGRI Silampari. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah saya, yaitu telaah kurikulum. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya di malam hari untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya mohon kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama Ibu Maya Sari. Nanti boleh dipanggil Miss saja ya, karena kalau Ibu tuh masih agak canggung gitu ya. Dari sekolah Abdul Rahman Islamic School, alma maternya dari S1 Pendidikan Biologi di Bogor. Kemudian jabatannya guru SD, kurang lebih menjabat itu sekitar 6 tahun, hampir 6 tahun. Tapi untuk jabatannya karena sekolahnya swasta jadi honor ya, seperti itu. Baik, kita mulai ya Bu ya pertanyaan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Yang pertama yaitu, apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Menurut Miss ya, kurikulum Merdeka itu pembelajarannya itu sangat fleksibilitas. Jadi itu memberikan kebebasan kepada gurunya. Jadi gurunya bisa menyesuaikan pembelajaran itu, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi di sini pembelajaran kurikulum Merdeka itu menyesuaikan dengan karakter siswa juga, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Miss. Yang kedua yaitu, bagaimana pandangan Anda setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau menurut Miss ya, kurang lebih belum terlalu lama ya mengalami pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Jadi pandangannya itu sangat positif ya, khususnya untuk meningkatkan fleksibilitas pengajaran dan menumbuhkan karakter siswa itu melalui kurikulum Merdeka ini, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, perbedaan mendasar apa yang Anda rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Kalau misalnya kurikulum Merdeka itu, kurikulum yang sebelumnya itu dia tuh lebih terstruktur ya. Jadi saklek paten mengikuti dengan program yang ada kurikulum yang sebelumnya. Kalau yang kurikulum Merdeka saat ini itu lebih seperti yang tadi Miss katakan, itu lebih fleksibilitas. Jadi gurunya diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan minat dan karakter siswa. Selanjutnya yaitu, apakah yang Anda sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Kalau seperti yang tadi sudah dikatakan juga ya, yang saya sukai itu seperti memberikan kebebasan untuk gurunya dalam merancang pembelajaran. Jadi di sini kita tidak dituntut untuk saklek paten terstruktur sesuai dengan kurikulumnya, tapi di sini guru itu diberikan kebebasan. Jadi menurut saya ini yang saya sukai, yaitu diberikan kebebasan. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu, bagaimana menurut Anda tentang deep learning? Deep learning. Deep learning itu pembelajaran yang menekankan siswa untuk memahami ya, dituntut untuk memahami lebih dalam, bukan hanya menghafal. Jadi di sini bagusnya tuh siswa itu dituntut untuk kritis. Jadi ketika sudah paham secara kritis, siswa dapat mengaplikasikan di dunia nyata, tidak hanya pelajaran di sekolah aja, tapi langsung diaplikasikan di dunia nyata. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu, bagaimana menurut Anda tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sangat positif ya menurut saya ya, karena itu dapat mengembangkan sikap seperti tanggung jawabnya, sikap mandiri, disiplin, dan sikap-sikap positif sejak dini. Karena kalau misalnya dikembangkan dari misalnya anak-anak sudah besar itu lebih susah. Jadi lebih enak mengembangkan sikap-sikap positif itu sejak dini. Jadi 7 kebiasaan anak hebat ini pandangan saya sangat positif untuk anak-anak sekolah. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu, apakah Anda terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, yaitu Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, yaitu Bantu Guru Belajar Lagi, SGI, Sekolah Guru Indonesia, atau lainnya? Alhamdulillah saya pernah terlibat dalam komunitas belajar, tapi
yang tadi disebutkan oleh kakak itu belum saya coba ya, saya baru pernah yang komunitas yang grup KKG saja, itu aja. Baik, selanjutnya yaitu menurut Anda seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru, novel, komik, atau warta untuk mendukung profesionalitasnya? Menurut saya dalam membaca itu ya, atau literasi ya untuk guru sangat bagus ya, karena zaman sekarang tuh banyak dari media sosial ya, media sosial itu jadi rata-rata tuh banyak yang mengesampingkan seperti novel, buku-buku. Jadi kalau untuk guru tidak hanya dari media sosial tapi juga seperti buku-buku yang dari novel itu sangat bagus ya. Jadi untuk meningkatkan wawasan kosakata dalam belajar itu sangat positif. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu menurut Anda seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku, artikel, tulisan ilmiah di media digital? Nah, menurut saya itu juga sangat bagus ya, walaupun memang beberapa guru belum terlibat untuk menulis seperti itu, tapi baiknya kalau misalnya ada yang belum, seperti saya belum pernah itu ya, itu boleh dicoba. Tapi ya dulu sih pernah beberapa kali menulis artikel, cuma beberapa sekarang karena kesibukan jadi terabaikan, jadi boleh dicoba lagi untuk guru-guru yang lain juga. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami mahasiswa dalam mencintai profesi guru? Tentunya banyak ya, tapi salah satu yang bisa saya sebutkan yaitu melihat perkembangan siswa dari yang ketika kita mengajar itu anak yang mungkin baru masuk kelas 1 belum bisa apa-apa, kemudian ketika naik kelas 2 sudah punya sikap kemandirian, bisa membaca, bisa menulis, dari yang tidak bisa kemudian bisa seperti itu adalah merupakan kepuasan tersendiri. Jadi seperti ada rasa yang terbayar gitu, dan insya Allah ini menjadi investasi pahala juga nantinya di kemudian hari. Baik, selanjutnya yaitu apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Menurut saya tuh buku yang dapat direkomendasikan ya itu seperti buku strategi pembelajaran, kemudian manajemen kelas, kemudian juga pengembangan karakter siswa itu bisa dipelajarin ya, boleh dicari-cari. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan apa yang Anda sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Menurut saya yang sudah berpengalaman lebih 6 tahun ya, mungkin yang dapat saya bagikan yaitu nanti untuk kakak itu seperti pengondisian kelas, manajemen kelas, karena seringkali kita misalnya di tempat kuliah itu kan yang menjadi siswa itu kan teman-teman kita ya, belum terjun langsung ke anak-anak. Nah, yang perlu dipelajarin banget itu pengkondisian kelas, manajemen kelas, bagaimana kita bisa membawa siswa itu hanyut ke dalam pembelajaran kita, kemudian juga kreativitas dalam pengajaran, jadi tidak membosankan, karena anak zaman sekarang tuh gampang banget bosan ya. Jadi kita harus banyak belajar, karena sekarang juga udah banyak tuh dari media sosial itu kreativitas yang dapat dibagikan untuk pengajaran serta penggunaan teknologi, yang sampai kita sudah menjadi guru di masa depan tapi kita masih gaptek ya, itu jangan sampai seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir yaitu apa pesan Ibu untuk kami sebagai calon guru nanti? Menjadi guru itu kan bukan hanya mengajar ya, tapi menjadi guru itu juga mendidik. Jadi dari sebelum kita mengajar itu kita harus menanamkan sikap sabar, karena guru itu kan menjadi teladan, digugu dan ditiru. Sebelum itu juga kita harus menanamkan niat yang ikhlas. Jadi ketika kita sudah ikhlas, insya Allah ketika menemukan kejadian-kejadian di kelas, kita insya Allah bisa sabar karena keikhlasan itu. Dan insya Allah ini merupakan investasi pahala juga ya untuk kita di kemudian hari. Jadi tetap semangat dan harus bisa mengembangkan semua yang tadi bisa dikembangkan untuk menjadi guru di kemudian hari, seperti itu. Baik, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang telah Ibu bagikan kepada saya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru ke depannya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.